Selamat petang, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur jika pada saat ini kita dapat berjumpa, meskipun melalui media sosial saat ini. Untuk bersama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan, khususnya di dalam kita menghayati penderitaan Kristus melalui bahan pemahaman Alkitab Adi Yuswa pertama, saat ini yang mengangkat tema, mengapa merasa menderita. Namun, sebelum kita memasuki materi, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan pujian nyanyian Kidung Baru 73, bait 1 dan 2. Nyanyian Kidung Baru 73, bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut. Sungguh suatu pengakuan yang luar biasa apa yang kita pujikan saat ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan yang begitu lembut sehingga ada tempat bagi kita untuk bertelut mendambakan penuh kasih-Nya yang besar. Suatu kasih yang nyata dalam menanggung dosa manusia. Dengan kasih-Nya, ditolongnya umat yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat. Yang Kakung, yang Putri, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mungkin di saat ini kita sedang dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Apapun pergumulan hidup yang kita alami ataupun rasakan, bahkan mungkin suatu penderitaan yang sebenarnya tiap orang mengalaminya, meskipun bentuknya tidak sama, karena penderitaan itu memang terdapat berbagai macam bentuk. Sehingga reaksi orang terhadap penderitaan pun juga tidak sama. Banyak reaksi yang ditunjukkan ketika sedang mengalami penderitaan. Mungkin mengeluh, menangis, sedih, merintih, atau karena saking menderitanya kemudian kehilangan harapan untuk bangkit dari penderitaan. Dan masih banyak lagi ragamnya. Banyak sekali kalau kita mau menyebutkan reaksi yang ditunjukkan ketika seseorang sedang mengalami penderitaan. Bahkan dalam hati sering muncul pertanyaan, mengapa saya harus menderita? Atau pertanyaan, siapa toh yang menyebabkannya sehingga saya mengalami penderitaan ini? Pertanyaan yang demikian itu wajar. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang tindakan kodratinya menuju kepada penderitaan. Maka penderitaan selalu dinilai sebagai penghalang manusia untuk melangkah ke arah kebaikan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan, di satu sisi manusia ingin lepas dari penderitaan. Tetapi di sisi lain, manusia masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dipenuhi dengan penderitaan. Sehingga manusia tidak dapat menghindar dari yang namanya penderitaan itu. Lalu bagaimana solusinya? Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab yang akan menjawab. Maka sebelum kita mempelajarinya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami surgawi, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami boleh bersekutu dalam rangka belajar bersama untuk mempelajari firman-Mu di masa Prapaskah saat ini, untuk menghayati penderitaan Kristus dengan mengangkat tema, mengapa merasa menderita. Pertanyaan ini sering kami sulit untuk menjawabnya Tuhan. Namun melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama saat ini, maka kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, untuk kami dapat melihat betapa besar kasih karunia dan pertolongan-Mu kepada kami. Jauhkan Tuhan kiranya roh-roh jahat yang akan mengganggu kami. Dan sertailah kami senantiasa, sehingga kami dapat merasakan jamahan kasih-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan tuntunlah kami untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Eyang kakung, eyang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, sebagai dasar perenungan kita saat ini terambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel mempunyai pemikiran mengenai pembaharuan dunia yang terbebas dari hal yang jahat. Hal ini terungkap di dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu
tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Ini suatu pemikiran dari bangsa Israel yang terungkap di dalam Yesaya 65 ayat 17. Ini kaitannya dengan kita berbicara tentang penderitaan. Pemikiran bangsa Israel mengenai langit dan bumi baru bukan untuk melarikan diri dari penderitaan. Tetapi justru dengan pemahaman langit baru dan bumi baru itu, bangsa Israel mempunyai pengharapan yang teguh di dalam menjalani kehidupan. Sehingga ketika bangsa Israel mengalami tekanan, diperbudak, dianiaya, mereka tidak menjadi berkeluh kesah. Tetapi dengan setia menjalani semua itu, serta mempunyai harapan akan adanya masa kebebasan. Rasul Paulus menggunakan konsep yang sudah dimiliki oleh orang Yahudi itu untuk menjelaskan bahwa kemuliaan yang akan diterima oleh orang percaya sangat tinggi. Sehingga penderitaan yang dialami di dunia saat ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima kelak dalam bacaan kita tadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penderitaan bukanlah hal yang luar biasa, tetapi sebuah hal yang harus dialami oleh siapa saja yang hidup di dunia yang masih dipenuhi dengan dosa. Demikian juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup pada saat ini. Kita semua masih berpeluang besar berhadapan dengan penderitaan. Bahkan boleh dikatakan penderitaan datang silih berganti. Demikian juga warga usia lanjut seperti kita juga banyak mempunyai peluang yang besar untuk berhadapan dengan penderitaan. Karena kita makin lama makin rapuh. Nah, supaya dapat memiliki kesabaran hati dalam menjalani penderitaan, kita harus memiliki cara pandang terhadap penderitaan. Supaya kita memiliki kesabaran hati dalam menjalani penderitaan, apapun penderitaan yang kita alami, kita harus memiliki cara pandang terhadap penderitaan. Apa cara pandang terhadap penderitaan yang harus kita miliki? Yang pertama, penderitaan yang dialami saat ini tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Ini firman Tuhan. Penderitaan yang kita alami saat ini gak ada artinya sama sekali dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Dan yang kedua, penderitaan bukan hanya dialami oleh satu orang, tetapi dialami oleh semua orang tanpa memandang usia ataupun kedudukan sosial. Jadi, setiap orang mengalami yang namanya penderitaan. Terus kita mboten dheweki. Penderitaan dialami oleh semua orang. Nah, yang ketiga, pengharapan merupakan kekuatan dalam menjalani penderitaan. Karena itu, dalam iman, penderitaan diyakini pasti akan berakhir dan digantikan dengan sukacita. Enggak ada penderitaan yang kekal.
tapi akan diakhiri dengan sukacita. Kalau kita itu memiliki pengharapan. Karena pengharapan ini merupakan kekuatan kita di dalam menjalani penderitaan. Pengharapan pada siapa? Ya sudah barang tentu pengharapan kita atas pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita dan membantu kita dalam berdoa. Ada pertolongan Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan kita, bahkan membantu kita di dalam berdoa. Dan yang kelima, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Dan menjadikan semua itu untuk kebaikan kita. Yang agung, yang putih, Bapak Ibu dan semaya yang terkasih. Dengan memiliki cara pandang seperti yang kami sebutkan tadi, kita akan semakin mengerti akan kehendak Tuhan untuk menjawab pertanyaan, mengapa merasa menderita? Ada maksud Tuhan yang indah bagi kita, khususnya para Diyuswa saat ini, bahwa Tuhan ingin kita menemukan makna baru, sehingga memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Kita tidak kemudian loyo, kita kemudian putus asa, tapi Tuhan ingin kita menemukan makna baru, sehingga memiliki kekuatan untuk menjalani penderitaan ini. Sebab Tuhan menyediakan kemuliaan bagi kita. Tuhan akan menyediakan kemuliaan bagi kita. Untuk itu sebagai perenungan kita selanjutnya, secara pribadi kita dapat bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa dampak penderitaan terhadap hidup beriman pada Kristus? Kalau kita merasa menderita karena beriman pada Kristus, apa dampak penderitaan terhadap hidup beriman pada Kristus? Dan yang kedua, bagaimana kita memaknai penderitaan yang kita alami itu? Yang ketiga, berdasarkan bacaan kita Roma 8 sampai 18 sampai 30, apa yang kita pahami tentang pengharapan di tengah penderitaan? Dan yang keempat, bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan pengharapan itu? Yang agung, yang putih, Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk merenungkannya dengan benar seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga di dalam kita menghayati penderitaan Kristus di masa prapaskah ini, kita tertuntun untuk dapat mengerti, memaknai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita rasakan semakin lama semakin rapuh karena usia. Namun ada janji Tuhan yang bisa kita harapkan, yang dapat membuat kita bersukacita, yaitu Tuhan menyediakan kemuliaan bagi kita. Amin. Yang agung, yang putri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surgawi, sungguh kami boleh bersyukur kalau pada saat ini kami bersama-sama telah belajar
merenungkan apaan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk memahami apa yang telah kami pelajari bersama-sama melalui perenungan kami dari Roma 8 ayat 18 sampai 30, di mana Engkau telah memberikan pengertian kepada kami bagaimana seharusnya kami menghadapi sesuatu yang sering menimpa dalam diri kami. Mengapa kami merasa menderita? Namun Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau telah memberikan pengertian kepada kami bahwa ada suatu kehendak-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk mengimaninya dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk jemaat-Mu, baik yang ada di induk maupun di pepantan. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, serta tercukupinya apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Mungkin apabila ada yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan mereka dan kesembuhan yang sempurna. Berkati obat-obatan yang diminumnya dan perawatan yang sedang dijalaninya. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kesaaan atau sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja-Mu, baik itu selaku pendeta, penatua maupun diaken. Kiranya Engkau mampukan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, sehingga di dalam pelaksanaan tugas pelayanannya dapat berjalan dengan baik, meskipun saat ini dalam segala keterbatasan karena situasi. Namun kami percaya Tuhan bahwa tuntunan-Mu semua akan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terkhusus kami juga berdoa untuk para adius, Tuhan. Banyak hal mungkin yang kami rasakan masing-masing dari pribadi-pribadi kami. Namun Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dari para adius pada saat ini. Mungkin merasa dirinya sudah rapuh, lelah, capek, sakit, atau berbagai macam permasalahan hidupnya. Tuhan, kami serahkan semua itu ke dalam kuasa tangan-Mu. Berikan kami para adiswo suatu kekuatan. Berikan kami para adiswo suatu harapan yang indah untuk benar-benar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami juga Tuhan kekuatan, baik badan, terlebih iman percaya kami. Sehingga kami akan semakin dekat kepada-Mu. Karena hanya dekat kepada-Mu, hanya berserah dan bersandar kepada-Mu, kami akan mendapatkan pertolongan. Kami akan mendapatkan penghiburan. Kami akan mendapatkan kekuatan. Dan kami akan mendapatkan suatu kebahagiaan sukacita karena Engkau menjanjikan suatu kemuliaan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, jajaran menteri, gubernur, bupati,
camat, lurah, RT, RW, kiranya Engkau mampukan mereka untuk mengatur negeri ini dengan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian, maka satu kedamaian, kesejahteraan akan dapat terwujud di dalam negeri ini. Masih banyak Tuhan doa permohonan kami. Namun karena terbatasnya kemampuan kami tidak dapat menyampaikannya satu persatu. Namun kami percaya bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kebutuhan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup pertemuan kita saat ini dengan tetap berharap akan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kita hari lepas hari. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 445 bait 1 sampai 3. Kidung Jemaat 445 bait 1 sampai 3. Harap akan Tuhan. Dia
Terima kasih Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya yang telah mengikuti persekutuan petang hari ini. Selamat petang, selamat berpisah, sampai bertemu kembali dalam persekutuan yang akan datang. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa yang melampaui akal, kasih setia Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa berada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Amin.